Selamat datang ke Bali. Oke, kali ini kita bakal ngupas bab 5 dari bukunya Emily Falk, What We Value. Judulnya menarik banget nih, menjadi orang yang paling tidak defensif yang Anda kenal. Wah, judulnya aja udah bikin penasaran ya. Iya kan? Sumber kita ya bab ini, misinya, kita coba pahami bareng. Kenapa sih kita gampang banget tersinggung atau defensif, dan gimana caranya dari buku ini biar lebih terbuka? Pasti pernah kan dikasih masukan, rasanya pengen langsung nyangkal. Padahal mungkin ada benernya. Pasti pernah. Itu reaksi alami banget kok. Jadi intinya defensif itu kayak alarm kita gitu. Nyala pas kita ngerasa diri kita, identitas kita, atau harga diri kita kerasa terancam. Masuk akal. Ngakalin sistem pertahanan ini biar lebih positif. Saya jadi inget cerita penulisnya sendiri nih di buku. Jadi pasangannya, Brad, bilang baik-baik gitu. Minta dia jangan main HP pas lagi ngobrol malam-malam. Oke. Reaksi pertamanya Emily, langsung aja cari alasan. Aku tetap dengerin kok, oh ini bentar balas email penting. Atau ini lagi cari info buat obrolan kita nih. Tapi pas lihat muka pasangannya, dia baru sadar. Wah, familiar banget ya situasi kayak gini. Banget. Dan ada penjelasan dari sisi otak loh. Jadi otak kita itu punya kecenderungan kuat buat nyamain diri kita, siapa saya, dengan nilai atau kebenaran. Oh gitu. Iya, jadi pas ada kritik, otak tuh kayak nerjemahinnya, wah ini serangan ke saya nih. Tujuannya sih bagus buat ngelindungin ego, tapi ya efek sampingnya kita jadi nolak info yang mungkin sebenarnya berguna buat kita berkembang. Ini juga nyambung ke yang namanya efek kepemilikan di buku. Kita tuh cenderung nilai lebih tinggi barang atau ide yang udah kita anggap punya kita. Termasuk ya ide soal diri kita sendiri. Kayak cerita penulis yang susah lepasin mood jelek cuma gara-gara itu punyanya. Oke. Jadi emang udah settingan otak ya buat protektif gitu. Terus gimana dong caranya biar kita bisa nurunin sedikit benteng pertahanan ini? Buku ini kan nawarin beberapa strategi ya. Yang pertama itu afirmasi nilai. Maksudnya gimana tuh? Iya, afirmasi nilai atau values affirmation. Idenya simpel, tapi kuat. Jadi kita diajak mikir dulu nilai-nilai inti apa sih yang bener-bener penting buat kita. Misalnya jujur, keluarga, kreatif, bantu orang. Oke. Nah, kita renungin itu sebelum kita masuk ke situasi yang mungkin bikin kita defensif. Oh, sebelum ya? Betul, kuncinya di timing, sebelum. Ini kayak ngisi tangki harga diri kita secara umum dulu. Jadi pas ada kritik di satu area, rasanya nggak terlalu ngedrop. Soalnya kita udah ngerasa aman sama nilai-nilai inti kita yang lain. Jadi kayak semacam imunisasi ego ya, sebelum diserang. Masuk akal sih. Terus strategi kedua, mengambil perspektif orang lain. Tadi kan cerita penulis itu dia akhirnya ngeh setelah bayangin teman-temannya. Tepat, perspective taking. Ini ngaktifin bagian otak yang bantu kita ngerasa atau ngebayangin apa sih yang ada di pikiran orang lain. Bukan cuma simpati ya, tapi beneran coba masuk ke sepatu mereka. Gimana tuh contohnya? Ada studi menarik nih. Jadi partisipan diminta bayangin sudut pandang orang yang kuat sama orang yang sensitif pas lihat gambar serem gitu. Ternyata aktivitas otak sama cara mereka nilai gambar itu berubah, tergantung perspektif mana yang lagi mereka pakai. Wah, keren juga ya. Bahkan studi lain nunjukin kalau kita minta orang bayangin perspektif temennya yang minum alkoholnya lebih dikit, itu beneran bisa ngurangin frekuensi minum dia sendiri. Jadi ini bisa ngubah perilaku juga. Wow. Jadi nggak cuma bikin paham, tapi bisa ngubah aksi kita ya. Nah, yang terakhir nih, self-distancing, menjaga jarak dari diri sendiri. Contohnya LeBron James itu tadi, kalau ambil keputusan besar, ngomongnya pakai nama sendiri. Emosi sesaat, biar nggak terlalu kebawa perasaan gitu. Sekaligus ngaktifin bagian otak buat mikir lebih jernih, lebih rasional. Jadi kayak lagi ngasih nasihat ke temen ya? Nah, persis. Seolah-olah kita lagi ngasih saran ke teman baik yang ngalamin masalah yang sama. Pakai nama sendiri atau kata ganti orang ketiga, dia bukan aku, itu bikin ada sedikit jarak psikologis. Oke. Jadinya kita bisa lihat situasi lebih objektif, nggak terlalu nempel sama ego yang mungkin malah ngehalangin kita lihat solusi atau nerima masukan. Sip, jadi ada 3 alat nih ya. Afirmasi nilai buat kuatin diri sebelumnya, mengambil perspektif buat coba lihat dari kacamata orang lain, sama menjaga jarak dari diri pas lagi panas-panasnya. Manfaatnya jelas banget ya, jadi lebih bisa belajar, berkembang, koneksi sama orang lain juga lebih enak. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin kita mau ajak Anda buat refleksi sedikit.
Nanti pas Anda ngerasain tuh dorongan buat defensif muncul lagi, gara-gara kritik, saran, atau info baru yang nantang kira-kira, dari 3 strategi tadi, mana ya yang paling pengen Anda coba duluan? Dan coba deh bayangin juga, kira-kira kemungkinan baru apa aja sih yang bisa kebuka di obrolan Anda, cara Anda belajar, atau cara Anda lihat diri sendiri, kalau aja bisa sedikit aja, ngelepasin kebutuhan buat selalu defensif itu. Lah itu bisa jadi bahan renungan ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.